Ketemu lagi dengan saya, Ayang Muhyiddin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Pearson atau Spearman Correlation. Pada topik 7 di tugas proyek 7, Anda diminta untuk menyusun uji Pearson Correlation atau Spearman Correlation serta menyusun laporannya berdasarkan kasus penelitian. Kasus penelitiannya seperti ini ya. Sebelum Anda melakukan uji, pertama-tama Anda download dulu format tugas proyek 7-nya di menu Reachback di topik 7. Klik topik 7, kemudian klik Reachback, di situ download format tugas proyek 7-nya. Download juga materi topik 7-nya, sama klik topik 7, klik menu Reachback, download materi topik 7. Kemudian buka di topik 7, kemudian assessment, produk, soal 1. Di situ ada kasus ya. Nah, kasusnya kita copy ke Excel seperti ini ya. Nah, kasus ini hampir sama dengan aplikasi ya. Oke, kita pahami dulu kasusnya. Ini ada mahasiswa namanya Muiz sedang melaksanakan penelitian korelasional. Dia ingin mengetahui apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara orientasi belajar dan partisipasi belajar. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 12 Tangerang Selatan. Data kedua variabel orientasi dan partisipasi belajar dikumpulkan menggunakan kuesioner masing-masing 10 item. Oke. Berikutnya jumlah sampel yang mengisi kuesioner sebanyak 17 siswa plus nomor absen Anda. Muiz mengajukan hipotesis terdapat hubungan positif dan signifikan antara orientasi belajar dengan partisipasi belajar, gitu ya. Oke, yang perlu Anda pahami adalah mengenai kuesioner pertama. Jadi kuesioner itu biasanya skala Likert mulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, sangat setuju. Kalau sangat setuju kasih nilai poin 5, setuju 4, ragu-ragu 3, kurang setuju 2, sangat setuju 1. Oke. Jumlah kuesionernya kan 10. Kalau si sampel itu menjawab sangat setuju dari ke 10 soal itu, maka bobot nilainya skor totalnya 50. Kalau si sampel menjawab sangat tidak setuju, ya seluruh soal sangat tidak setuju, maka nilai poinnya adalah 10. Jadi di sini kita bisa mengetahui skor minimal dari jika 10 kuesioner, maka skor minimalnya adalah 10, skor maksimalnya 50 gitu ya. Oke, ini penting harus Anda pahami untuk memasukkan data dengan menggunakan rumus run between. Berikutnya adalah jumlah sampelnya 17 plus nomor absen Anda. Kalau nomor absen Anda 1 berarti sama dengan 17 plus 1. Kalau nomor absen Anda 2 ya 17 plus 2. Dalam hal ini saya akan mensimulasikan nomor absennya 30. 17 plus 30 berarti 47. Oke, kita mulai dari mengetik di sini sampel 1 sampai 47 ya. 1 sampai 47 itu karena sesuai dengan nomor absen saya. Nomor absen saya itu 30 ya. Nomor absen saya 30. Jadi 17 tambah 30 47. Kalau nomor absen Anda 1 berarti 17 tambah 1 berarti 18. Kalau nomor absen Anda 2 berarti 17 tambah 2 19 gitu ya, disesuaikan dengan nomor absen. Berikutnya di samping sampel adalah orientasi belajar X, partisipasi belajar Y. Jadi variabel X-nya atau variabel bebasnya orientasi belajar, variabel terikatnya partisipasi belajar. Terus kita ketikkan namanya ordinal X, ordinal Y. Kita misalkan memasukkan orientasi belajar dari skor 30 sampai dengan 40, misalkan run between kurung buka 30 titik koma 40 kurung tutup enter. Kita tarik dari atas ke bawah, klik 2 kali jadi sampai ke bawah. Oke. Kemudian
kita masukkan run between di sini untuk partisipasi belajar. Misalkan kita masukkan 40.50 kurung tutup enter. Kita klik 2 kali seperti ini ya. Oke. Kita blok terlebih dahulu ini orientasi belajar sama partisipasi belajarnya sampai halaman terakhir, sampai sampel terakhir. Kita klik edit, copy, edit, paste spesial, value. Jadi run between-nya nanti hilang. Kalau run between-nya tidak dihilangkan, ini akan berubah-ubah terus. Oke. Berikutnya kita merubah data orientasi belajar ini menjadi data ordinal. Data ordinal itu data peringkat atau ranking, bahasa rank atau bahasa Inggrisnya ya. Maka kita rubah menjadi rumus rank. Rank kurung buka ya, number di sini. Oke, terus titik koma, terus di sini ada rep. Rep itu referensi atau nge-refer kemana ke kelompok datanya. Jadi kita blok dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian kita blok dulu ini yang warna merahnya, kita kunci Fn F4. Jadi kita kasih dolar kurung tutup. Kalau Anda tidak bisa memasukkan kuncinya ya kasih aja dolar P dolar 16 dolar P dolar 62 baru enter. Oke, kemudian kita klik di sini, klik 2 kali sehingga sampai ke bawah seperti ini. Berikutnya ordinal Y juga sama dengan rank kurung buka, klik di sini di bawah variabel Y-nya, titik koma, rep juga klik di sini, kita blok sampai terakhir sini. Jadi Q16 sampai Q62 itu adalah repnya, kita blok sini, kemudian kita Fn F4 kurung tutup. Nah, kalau Anda tidak bisa seperti biasa kasih dolarnya manual, dolar Q dolar 16 dolar Q dolar 62. Oke. Enter, kita klik di sini, klik 2 kali, tek tek, nah, sehingga sampai ke bawah seperti ini ya. Ini sudah kita memasukkan datanya, tinggal kita tengahkan aja dulu di sini posisi tengah. Oke. Terus kita blok datanya, kita pindahkan ke laporan. Ya. Kita edit, copy, terus kita buka sini format tugas proyek 7. Kita pindahkan di bawah tabel 1, paste seperti ini. Oke. Ini masih berantakan sampai melebar ke kanan, kita blok dulu ini, blok tabelnya, kita klik home, kita rubah hurufnya dulu, Tahoma dengan ukuran 11, kemudian kita klik di sini tabel desain, no border, tabel desain, bottom, top, kemudian inside, sehingga garisnya di sini garis horizontal aja, garis mendatar ya. Kita blok lagi. Kita rubah layoutnya di sini biar rapi, auto fit content, auto fit Windows seperti ini ya. Di sini kepala tabelnya kita bold, kemudian kita klik kanan, tabel property, repeat, allow sama repeatnya dicentang, klik OK, sehingga di halaman berikutnya juga muncul kepala tabelnya. Ini sampel huruf L nya ke bawah, kita rapikan dulu sedikit aja, kita geser. Kita geser di sini, layout lagi, auto fit content, auto fit Windows. Kita geser. Nah, oke. Nah, geser dia turun ke bawah. Kita blok lagi di sini, posisiin di tengah. Jadi nanti biar dia berubah ke posisi tengah-tengah ya, sini ya, tengah. Oke. Setelah kita tabelnya rapi, kita siap melakukan uji statistiknya. Nah, sebelum Anda melakukan uji Pearson correlation, ada uji persyaratan analisis. Jadi untuk melakukan uji Pearson correlation, datanya harus ada linear, hubungannya linear. Misalkan tidak terdapat pencilan data seperti itu, kemudian normal ya. Kita cek dulu, kita lakukan uji pengecekan ya. Oke, yang pertama adalah uji pengecekan linearitas. Kita kembali ke Excel,
Kita pindahkan dulu datanya nih, data dari ini, dari Excel kita blok dulu sampai ke bawah. Jadi membloknya tidak membawa sampelnya ya, cuma angka-angkanya aja. Kita edit, kita copy, lalu kita buka SPSS-nya. Nah, dalam membuka SPSS-nya ini agak lama dikit, harap bersabar. Baik, SPSS-nya udah terbuka, kita klik data view, kemudian klik di sini kotak di samping angka 1, klik edit, klik paste. Oke, datanya sudah masuk, kita rubah nama variabelnya. Part 1 kita rubah menjadi sampel, part 2 nya kita rubah menjadi X, part 3 nya berubah menjadi Y, part 4 nya jadi ordinal underscore X, ordinal underscore Y. Jadi di dalam menulis nama sampel ini jangan ada spasi, makanya pakai underscore gitu ya. Kemudian X-nya kita ganti labelin orientasi belajar ya, bahwa X itu menunjukkan nama variabelnya orientasi belajar, Y-nya adalah partisipasi belajar. Di sini ordinal OB orientasi belajar, ordinal PB partisipasi belajar. Desimalnya jangan lupa kita rubah jadi 0 biar desimalnya nggak hilang ya, ini jadi angka aja. Kemudian klik di sini measure-nya scale, scale. Nah, yang ordinal X kita pilih ordinal, yang ordinal Y kita juga pilih ordinal. Oke, kita save terlebih dahulu. Di sini data, tugas, proyek 7, uji Pearson atau Spearman correlation. Kita menamakannya tugas proyek kalau Anda lagi mengerjakan tugas proyek. Kalau Anda lagi mengerjakan ujian ya data ujian, seperti itu ya. Kita save. Yes. Karena tadi saya udah menyimpannya jadi dia niban. Oke, kita kembali ke data view. Kita lakukan namanya uji pengecekan linearitas. Yang pertama ya, sebagaimana di format ada uji pengecekan linearitas. Untuk menguji apakah hubungan linear apa enggak, kita harus membuat grafik scatter plot. Nah, oke, kita buat grafik scatter plot. Bagaimana caranya? Kita klik graph, legasi dialog, scatter dot. Oke, kita pilih di sini simple scatter, klik define. Berikutnya di sini orientasi belajar X, variabel X-nya pindah ke X aksis, partisipasi belajar variabel Y-nya pindah ke Y aksis. Sudah, kemudian kita klik OK. Oke, di sini udah muncul grafiknya. Kita klik 2 kali. Oke, di sini kita mau nambahkan yang namanya tabel linear. Tabel linear ini yang ini nih ya, yang ini, klik garis linearnya sehingga muncul bacanya di sini linear ya, klik linear ya sini, terus kita klik close. Nah, grafiknya seperti ini, ada garis linear, kemudian ada bacaannya R2 linear gitu ya, kemudian kita close. Oke, sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita copy, klik kanan, copy, kita pindahkan ke format laporan ya. Di sini kita pindahkan ke Word, tengahkan terlebih dahulu, paste. Oke, sudah dipaste. Nah, keterangan gambarnya ini kita rapatkan dulu dengan grafiknya di sini. Jadi rapat begini. Oke. Kemudian kita tinggal interpretasikan. Nah, cara menginterpretasikannya ada aturannya. Kita lihat di sini ada bulatan-bulatan kecil ya, warna abu-abu di atas dan di bawah garis linear. Ini yang ada Y44.59 itu garis linear. Jadi kalau bulatan kecil ini ada di atas dan di bawah dari sebelah kiri ke kanan gitu ya,
itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier gitu ya. Jadi bulatan kecilnya itu dari atas ada, dari bawah ada, ya kan, dari kiri ke kanan gitu, dari kiri ke kanan juga ada. Itu namanya menunjukkan adanya hubungan linier gitu ya. Kita hapus dulu kuningnya ini sebagai alat bantu menerangkan saja. Baru kemudian kita interpretasikan berdasarkan pengecekan pada grafik scatter plot ya. T-nya 2, diketahui bahwa data tersebar di atas dan di bawah garis linier serta garis bawah dan linier dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara orientasi belajar dan partisipasi belajar. Kurung buka R2. R2 blok dulu 2-nya, kita klik menu home. Di sini ada X pangkat 2 ya. Jadi R2 kita balikin lagi normal. Oke, R2 linear sama dengan R2 linear sama dengan 2.78 strip 4 kurung tutup, seperti itu ya. Oke, ini sudah nih pengecekan linier. Baru berikutnya kita lakukan uji normalitas. Kita balik lagi ke SPSS, kita klik Analyze Descriptive Explore. Biasa ADE, Analyze Descriptive Explore, itu untuk uji normalitas. Kemudian kita pindahkan di sini X sama Y-nya ke dependent list. Kita klik plot di sini, kita klik histogram, kita klik normality plot with test. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, di sini ada test of normality ya. Test of normality, uji normalitas. Oke. Kita klik di sini, kita klik pindahkan, klik copy ya. Klik kanan copy, kita pindahkan ke format laporan. Sini paste di bawah tabel 2, kita rapatkan dulu dengan keterangan tabelnya, kita blok tabelnya, kita rubah menjadi huruf Tahoma dengan ukuran 11, klik tabel desain, kita klik border, pilih no border, border lagi, pilih bottom, border lagi, pilih top, pilih lagi, pilih inside horizontal border, klik layout, auto fit content, klik lagi auto fit windows. Seperti ini, kita warnai ini Shapiro wheel-nya jadi warna merah. Oke. Kita akan menginterpretasikan apakah datanya normal atau tidak. Oke. Seperti biasa, kalau normal itu signya pasti Anda udah hafal ya, signya lebih besar dari P value. Kalau tidak normal itu signya kurang dari P value. Kita perhatikan di sini 0,001 itu pasti kurang dari ya, signya kurang dari P value, berarti datanya tidak terdistribusi normal untuk orientasi belajar. Begitu juga dengan partisipasi belajar. 0,012, kalau jangan lihat 12-nya, 0,012 itu kalau kita rubah menjadi 2 desimal berarti 0,01. 0,01 itu pasti kurang dari 0,05 karena lebih kecil 0,01 dibandingkan 0,5. Seperti itu ya caranya. Oke. Selanjutnya kita buat interpretasinya berdasarkan
hasil uji normalitas diketahui bahwa data orientasi belajar dan orientasi belajar kurung buka di sini DF kurung buka DF kurung buka kok besar semua DF kurung buka 47 kurung tutup sama dengan kita statistiknya 0,907 statistiknya ini 0,097 titik koma sig sama dengan 0,001 lebih kecil kan ya P value sama dengan 0,05 kurung tutup tidak terdistribusi normal ya, atau terdistribusi tidak normal ya, sama aja ya, terdistribusi tidak normal titik. Nah ini juga partisipasi belajar tidak terdistribusi normal juga, maka kita kasih kata sambung data orientasi belajar ya dan data partisipasi si belajar kurung buka di sini DF kurung buka 47 kurung tutup sama dengan 0,935 titik koma sig sama dengan 0,012 kurang dari P strip value ya sama dengan 0,05 kurung tutup terdistribusi tidak normal atau tidak terdistribusi normal seperti itu ya. Berikutnya kita warnain dulu ini ya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pencilan data. Pengecekan pencilan data itu menggunakan box plot ya. Baik box plot orientasi belajar maupun box plot partisipasi belajar. Kita kembali ke SPSS. Ketika Anda melakukan uji normalitas, di sini sudah mengeluarkan box plot untuk orientasi belajar dan box plot untuk partisipasi belajar. Kita copy aja di sini orientasi belajar, kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word-nya. Kita pindahkan ke di atas ya, di atas gambar 2 paste. Kita balik lagi ke SPSS, kita pindahkan yang partisipasi belajar, kita copy format di atas gambar 3. Jadi gambar 2 untuk orientasi belajar, gambar 3 untuk partisipasi belajar. Baru kemudian kita kata-katain atau interpretasikan berdasarkan pengecekan pada grafik box plot diketahui bahwa tidak terdapat pencilan data baik pada data orientasi belajar maupun partisipasi belajar. Masih ingat bahwa di dalam grafik box plot itu jika terdapat bintang atau bulatan kecil itu menandakan adanya pencilan data. Karena dua grafik box plot ini tidak ada bulatan kecil atau bintang, maka itu menunjukkan tidak terdapat pencilan data. Maka interpretasinya tidak terdapat pencilan data baik pada data orientasi belajar maupun partisipasi belajar. Pak, bagaimana kalau di partisipasi belajar ada pencilan data, di orientasi belajar tidak ada pencilan data? Kata-katanya bagaimana? Kata-katanya ya, diketahui bahwa terdapat pencilan data pada data orientasi belajar dan tidak terdapat pencilan data pada partisipasi belajar misalkan gitu ya. Atau
tidak terdapat pencilan data pada orientasi belajar dan terdapat pencilan data pada data partisipasi belajar. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita uji hipotesis. Oke. Di sini di uji hipotesis tabel 3 ya. Ada pilihan uji Pearson correlation atau Spearman correlation. Nah, ini ada pilihan, ada ketentuannya. Jika data terdistribusi normal, ya dua-duanya normal, kedua variabel gitu ya, maksudnya kedua variabel normal, kita boleh menggunakan namanya Pearson correlation. Oke. Nah, jika data tidak terdistribusi normal ya, salah satu atau keduanya, kedua variabel ya, kedua variabel, salah satu atau kedua variabel tidak terdistribusi normal, maka kita gunakan namanya Spearman correlation. Oke. Tapi Spearman correlation itu menggunakan data ordinal gitu ya. Oleh karena itu di awal kita sudah menyiapkan data ordinal X dan data ordinal Y, itu untuk jaga-jaga kalau datanya ternyata tidak terdistribusi normal, maka kita bisa melakukan uji Spearman dengan data yang sudah kita siapkan gitu ya. Oke, pengujian kali ini di sini datanya tidak terdistribusi normal kedua-duanya ya. Jadi maka kita menggunakan namanya uji Spearman correlation. Jadi kalau cuma satu Pak, satu normal satu tidak normal, nah ya Spearman correlation juga, karena untuk Pearson correlation itu dua-duanya harus normal. Oke, maka di sini kita Pearson correlationnya kita hapus karena kita nanti akan menggunakan namanya Spearman correlation. Oke, bagaimana cara melakukan Spearman correlation? Kita kembali lagi ke SPSS. Di sini klik analyze, klik correlate, klik bivariate. Sama kayak uji validitas ya, tapi sini agak beda dikit ya. Di sini orientasi ordinal X, ordinal Y. Untuk Pearson correlation kita menggunakan ordinal X dan ordinal Y. Pindahkan ke kanan. Di sini Pearsonnya kita ganti menjadi Spearman, ininya kita matikan, kita pindahkan menjadi Spearman. Oke, ingat ya, kalau Spearman correlation ordinal X, ordinal Y. Kalau Pearson correlation ya data normal ya, X sama Y ya. Di sini to tell, klik signification, kemudian kita klik continue. Oke ya. Di sini ada correlation ya, ada bacanya Spearman row ya. Klik kanan, copy, kita pindahkan ke format laporan ya. Paste di sini. Oke. Kita blok di sini. Kita rubah hurufnya dulu menjadi Tahoma. Di sini kita rubah jadi 11. Tabel desain, border, no border, kemudian bottom, top, kemudian inside, kemudian layout, klik auto fit content, kita klik auto fit Windows, kita tandain di sini, sininya ya, kita tandain di sini warna merah gitu ya. Oke, di sini warna merah juga biar kita tidak lupa. Oke, kemudian kita tinggal interpretasikan. Nah, dalam menginterpretasikan yang penting kita harus ini nih, kita warnain ini ya, ada correlation coefficient dan sig. Saya perlu jelaskan namanya correlation coefficient itu, correlation coefficient itu ya punya makna. Pertama, bisa menunjukkan arah hubungan. Arah hubungan itu ada dua, bisa positif atau negatif. Jika correlation coefficient-nya di sini bertanda positif, di sini ya berarti ini hubungannya positif. Kalau di sini ada, misalkan di sini ada negatifnya gitu ya, itu berarti tandanya negatif. Oke.
Bisa juga Pearson correlation itu menunjukkan yang kedua adalah kekuatan hubungan, seberapa kuat hubungannya gitu ya antara variabel orientasi belajar dengan variabel partisipasi belajar. Nah, untuk menentukan kekuatan hubungan ada ketentuannya. Kita buka topik 7, di sini ada Spearman correlation. Ya, kekuatan hubungannya di sini ya sama aja kayak Pearson correlation, juga sama ketentuannya. Ya. Kita klik copy, kita klik kanan copy, kita pindahkan ke sini ya, kekuatan hubungan. Jadi kekuatan hubungannya didasarkan pada Spearman correlation coefficientnya. Jika 0 sampai dengan 0,40 lemah. Oke, di sini 0,01 ini berada di sini ya. 0,01 itu berada di antara 0 sampai 40, maka hubungannya lemah. Jadi kita dari pengujian ini bisa kita ketahui pertama hubungan positif ya kan, tapi lemah ya kan. Terus hubungannya signifikan apa enggak? Nah, untuk mengetahui signifikan atau tidaknya kita lihat nilai signya. Jika nilai signya itu lebih dari 0,05 berarti itu tidak signifikan ya. Signifikan itu jika signya kurang p-value. Kalau signya itu lebih besar dari p-value, maka itu tidak signifikan gitu ya. Kita lihat 0,945 itu kan lebih besar dari 0,05, maka di sini tidak signifikan. Oke ya, ini patokan ya. Oke, maka kita bisa menginterpretasikannya berdasarkan patokan ini ya, patokan yang udah kita buat. Hasil uji Spearman correlation diketahui bahwa hubungan antara OB orientasi belajar dan partisipasi belajar PB bersifat positif, lemah, dan tidak signifikan ya. Terus di sini kita tuliskan rho sama dengan ya 0,010 titik koma sig. Rho nya itu menunjukkan Spearman rho coefficient correlationnya ya 0,010, signya sama dengan 0,945 gitu ya, titik koma n sama dengan 47 titik. Ctrl J ya, di justify kiri kanan. Oke, ini udah selesai, tinggal kita buat kesimpulan. Oke, situasinya ini dalam pengujian kali ini datanya tidak terdistribusi normal. Dalam situasi yang lain mungkin datanya terdistribusi normal, kedua-duanya normal, maka kita melakukannya uji Pearson correlation. Bagaimana cara melakukan uji Pearson correlation? Sama aja langkahnya, kita klik analyze, kemudian korrelat bivariat ACB ya. Nah, ordinalnya ini kita ganti, kalau mau Pearson ya, kita ganti menjadi yang ini ya, yang scale. Kita pindahkan di sini, kita pindahkan X sama Y-nya, kita pindahkan ke kanan. Ini kalau Pearson, jadi di sini kita pilih Pearson, Spearman-nya kita matikan. Jadi kalau Pearson pakai scale, kalau Spearman pakai ordinal. Kita klik continue, seperti itu ya. Di sini ada nanti tabel correlation-nya, Pearson correlation. Kita klik kanan, copy, baru kita pindahkan ke format laporan ya, menggantikan yang ini ya. Ini kan simulasi aja, contoh aja. Seandainya, ingat, seandainya datanya itu normal ya. Seandainya datanya
normal. Kita tabel desain dulu. Seperti biasa kita rapihkan lagi. Top, bottom, border, inside, horizontal, layout, auto fit, content, auto fit, window. Jadi sama ya, harus kita rapihkan. Sama ini kita blok di sini ya. Ini di sini kalau kita ketahui bahwa hasil, kalau kita interpretasikan, bagaimana cara menginterpretasikannya, sama aja. Hasil uji Pearson correlation diketahui bahwa hubungan antara orientasi belajar dan partisipasi belajar bersifat positif, karena di sini Pearson correlation-nya ya, positif. Lemah karena dia nilai Pearson correlation-nya berada antara 0 sampai dengan 40 tadi ya. Kalau kita lihat di topik 7 ya, 0 sampai dengan 0,40 itu masuk dalam kategori lemah, hubungannya lemah dan tidak signifikan karena nilai signya lebih besar dari 0,05. Kita tulis lagi di sini R kalau Spearman pakai rho, kalau Pearson pakai RR sama dengan 0,017. Anda harus catat ini gitu ya. Kemudian rho, kemudian sig sama dengan 0,911, titik koma, N sama dengan 47, kurung tutup. Kita warnain merah seperti ini ya. Jadi ini sama tabel 3 juga, tapi bunyinya tabel 3-nya bukan lagi Spearman tapi Pearson correlation. Jika ingat ya, jika datanya terdistribusi normal maka kita gunakan uji Pearson correlation. Jika datanya tidak terdistribusi normal pakai Spearman correlation. Ini contoh aja, karena di pengujian kita kali ini menunjukkan datanya tidak terdistribusi normal, maka kita gunakan uji Spearman correlation. Yang ini kita hapus, ini simulasi aja. Oke ya. Selanjutnya kita kesimpulan ini yang paling mudah dari uji persyaratan analisis. Di sini di pengecekan linearitas kita copy, blok, Ctrl C atau copy, kemudian kita blok lagi ini, Ctrl C atau copy. Uji normalitas kita blok lagi sini, Ctrl C atau copy, kita blok lagi ini, Ctrl C atau copy. Jadi udah di blok-blok masing-masing gitu ya. Kita edit, copy atau Ctrl C ya, copy. Oke, taruh di bagian kesimpulan. Oke, kita kata-katain ya. Uji apa yang kita gunakan? Uji Spearman correlation dilakukan untuk mengetahui hubungan antara orientasi belajar dan partisipasi belajar. Oke, bukan hubungan antara Atang dan Dewi, bukan. Oke, kita rapihkan ya seperti ini. Oke, udah, ini satu ya. Nah, kita selesai nih melakukan uji, kita harus melakukan pengecekan kembali, Ctrl A, kemudian kita pastikan Tahoma hurufnya 11, satu spasi, Ctrl 1. Jadi kita harus pastikan satu spasi. Di sini nama misalkan Udin, nomor absennya 30. Nama Anda ya, harusnya nanti diganti nama Anda. Nomor absennya nomor absen Anda. Nah, setelah nama Anda diganti, ya kan, nama nomor absen Anda sesuai dengan nama dan nomor absen Anda, jangan lupa di sini judul laporannya kita harus sesuaikan. Di sini kan ada kata pilihan atau ya, disesuaikan dengan uji hipotesisnya ya. Uji hipotesisnya yaitu uji Spearman correlation di tabel 3 ya. Maka di sini juga kita hapus uji Pearson correlation-nya, hanya tinggal uji Spearman correlation-nya.
Selanjutnya kita cek lagi A dengan deskripsinya satu spasi, antara deskripsi dengan B berjarak satu spasi, ada jaraknya ya. B dengan deskripsi hipotesisnya ini harus satu spasi, antara deskripsi hipotesis dengan C-nya berjarak, C dengan tabel datanya harus satu spasi, tabel dengan tabelnya itu harus berjarak satu spasi rapet gitu ya. Terus sampai ke bawah dicek-cek lagi, jangan sampai ada yang keliru dalam hal pengetikan. Kalau udah yakin udah rapi, kita save as di sini, save as. Di sini dituliskan Udin, ya kan, nama Anda misalkan Udin. Kalau nama Anda Aang Muhtadin ya Aang Muhtadin. Tugas proyek 7. Tadi ujinya uji Spearman pakai, maka uji Pearsonnya kita hapus. Uji Spearman correlation. Jangan lupa dirubah menjadi PDF ya. Jangan lupa dirubah menjadi PDF, diekspor. Kalau Anda tidak ada PDF-nya, silahkan Anda rubah di web ya, di smartpdf.com. Anda rubah Word menjadi PDF. Nah, setelah Anda yakin benar-benar udah oke, udah nggak ada masalah, tinggal Anda kirimkan file PDF-nya ke aplikasi ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.